Kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa, di hari kedua ini kami bersyukur anugerah-Mu yang besar itu yang menolong kami sampai hari ini. Tuhan, hamba berdoa biar setiap kami kuat untuk mengikuti tugas pekan, agar kami dapat berdiri sampai akhir menjadi pemenang. Terima kasih, bicara Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini. Pakailah hamba-Mu, sampaikan isi hati minta terbatas. Kami semuanya mengucapkan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sukacita menyambut firman katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Dari lagunya kasih Allah tak pernah berubah. Selalu setiap pagi, setiap hari. Ya, saya tidak lupa, mungkin kalau saudara masih baru bergabung di hari kedua, boleh mengikuti hari pertama, karena ini kan beruntun sampai hari ke-6, tanggal 23 sampai 28. Nah, saya juga mengingatkan kalau nanti malam ada rumah doa di City Park jam 7, kita semua yang dekat di daerah apartemen City Park itu Cengkareng, boleh ikut join sama-sama. Hari ini saya percaya di tuntunan ini juga kita akan fokus dengan tema untuk bangkit jadi pemenang. Sama-sama katakan, untuk bangkit jadi pemenang. Haleluya. Kemarin kita bicara tentang masa lalu. Paulus bilang, aku tidak menganggap bahwa aku sudah menangkapnya. Jadi Paulus gak bilang gini, ini kekuatanku, ini kehebatan, kesadaranku. Tidak. Paulus sadar bahwa panggilan itu datang dari Tuhan dan kita meresponi. Saudara yang mengikuti tuntunan ini, saudara sedang meresponi. Haleluya. Masa lalunya sudah beres. Anggaplah begitu ya. Saya berdoa begitu. Nah, tetapi sekarang dikatakan, aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diriku kepada hal-hal yang ada di depanku, katanya. Dalam Filipi 3 ayat 13-14. Dikatakan, dan berlari-lari. Wah, saudara, saya di sana dikatakan 14 dikatakan berlari untuk tujuan, yaitu panggilan sorgawi, memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya ingin supaya saudara menangkap beberapa pesan dari ayat ini, khususnya ayat 14 dari Filipi pasal 3 tadi. Nah, saudara boleh baca sendiri di rumah ya, karena memang di dalam tuntunan sepekan Bapak Ibu Saudara dituntut untuk membaca dan merenungkan dulu apa yang disaringkan. Tetapi kita jadi cacah jadi beberapa bagian. Nah, untuk yang kedua ini memang menarik, karena yang lalu kita nggak terlalu lama kita bahas, artinya detail sih, agak detail karena sifatnya teknis ya. Tetapi yang lebih lagi saudara harus rapihin, kita rapihin adalah hari ini dan keesok.
Yang pertama adalah menghadapkan diri kepada apa yang di depan, apa yang akan terjadi hari ini dan esok. Jadi kata menghadapkan diri itu mengandung arti bahwa saudara sudah tidak tengok kanan kiri apalagi belakang. Menghadapkan diri kepada hal yang di depan itu bukan berfokus kepada yang lain, fokus hanya satu titik ke depan. Di bagian ini nih kita nggak gampang ngomong tapi nggak gampang praktek, karena fokus itu harus ada dalam satu tongkat komando namanya. Kalau saya mengingat tentang titik atau tongkat komando ya, saya ingat tentang tongkat Musa atau tongkat gembala. Jadi domba itu di dalam pelajaran yang saya ikuti adalah di Israel itu mengikuti tongkat gembala. Jadi mereka kenal suaranya gembala, mereka kenal tongkat gembala, dan mereka nggak pusing di kanan kiri. Mata semua domba tertuju pada ujung tongkat gembala. Kemana ujung tongkat itu melangkah, maka mereka akan ke sana. Mereka nggak pusing sama teman sebelahnya, teman kanan kiri, nggak. Dia nggak pusing, dia fokus dengan tongkat gembala. Pada saat kelam suasananya kabut gitu, saudara, tongkat nggak kelihatan, maka gembala memberikan isyarat dengan ketukan tongkatnya. Dan ketukan itu khas memang punya gembala itu, sehingga domba mengenali kemana suara tongkat itu bergerak, ke situlah domba-domba akan mengikut. Nah, analogi ini nih atau penjelasan yang kita contohkan lewat domba dan gembala di Israel itu kita tarik ke sini ya. Menghadapkan diri itu memang nggak mudah, tetapi kita bisa praktek mulai sekarang. Jangan kita ukurkan ukuran kita dengan sesama kita. Sama pelayan Tuhan, sama murid Tuhan, kita nggak bisa ukurkan. Jangan. Fokusnya adalah apa yang menjadi tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan kita ikut tongkat komandonya dari Tuhan saja. Ya benar, saudara melayani di gereja ini, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, pekerja, dan para murid Tuhan. Tetapi itu adalah panggilanmu dari Tuhan yang spesial, yang spesifik. Makanya saya tidak terlalu sering atau bahkan hampir nggak pernah menunjuk orang jadi apa. Saya akan tanya dulu, kamu dapat apa dari Tuhan? Kenapa? Karena saya rindu memang saudara harus ikuti tongkat gembala saudara di sini yang kelihatan, tetapi tongkatnya Tuhan itu yang dipercayakan lewat gembala itu harus menjadi yang prioritas. Tuhan memberikan apa? Gembala lokal akan menuntun untuk saudara berjalan dalam tongkat gembala itu, tuntunan tongkat gembala itu. Nah, mengarahkan diri kepada yang di depan ini nih, pikir kita gampang ya, sederhana saja ya, kayak gitu. Tapi perjalanannya kita kadang-kadang digesek temen, coba disenggol, kesenggol, nggak sengaja. Kita coba nengok aja saudara, kita bisa silau. Tiba-tiba emosi, tiba-tiba kesel, mundur, nggak mau lagi melayani atau apa. Itu kan dampak-dampak dari kita nggak fokus sama panggilan kita dari Tuhan. Nah, kita mau setelah melakukan masa lalu, kita pandang tongkat gembala. Pokoknya kalau memang itu perintah Tuhan, sudah lakukan saja. Pun kalau saudara merasa ada yang menyinggung saudara di hati, ampuni, lepaskan, sudah beresin. Karena kita nggak cukup waktu untuk ngurusin itu. Makanya dalam beberapa kesempatan saya dihadapkan dengan ujian dengan pelayan-pelayan Tuhan yang salah orientasi misalnya. Hamba Tuhan salah orientasinya uang misalnya. Saya bilang saya nggak cukup waktu untuk ngurusin ini, saya cukup mengingatkan saja. Karena hamba Tuhan sudah dapatkan pesan dari Tuhan, saya doa saja supaya cepat. Karena murid-murid Tuhan dan yang mau dijangkau ini cukup banyak. Dan kita ngurusin satu orang, kita akan kehilangan waktu untuk ngurusin yang banyak. Biarkan kalau udah di level-level tertentu kita harus bisa bedakan ya. Makanya saya bilang, udahlah fokus saja dengan tujuan dan panggilan kita. Nah, itu yang saya mau bilang bahwa pada saat sudah menghadapkan diri kepada panggilan itu, menghadapkan diri pada yang di depan, maka kanan kiri nggak boleh. Masa lalu apalagi, udah nggak boleh tengok. Makanya Paulus menganalogikan masalah itu adalah sampah yang menjijikan. Kalau udah lama kan berarti bau, busuk, ya kan gitu. Dia nggak mau, jangankan balik, nengok aja nggak mau, bau ya. Nah, untuk hari kedua ini saya ingin saudara menangkap dulu nih. Sudahkah kita uji diri kita? Kita fokus dengan apa yang di depan. Sudahkah kita menghadapi ujiannya? Belum. Saya doakan saudara ngalamin dan kuat ya. Catat ya, setiap kali saya doain, saudara pasti akan ngalamin dalam artian entah temanya apa, tapi sama masalahnya, yaitu gesekan. Kita bisa kuat. Saya salut dengan beberapa orang yang sekalipun digesek, saya punya kenalan. Ya ini nama saya nggak sebut lah.
dia digesek di gereja pelayanannya, bukan di tempat kita sih memang, tapi saya lihat dari dulu masih setia di gereja itu, mendampingi hamba Tuhan ini, gembala ini. Setia, dari susahnya saya kenal, susahnya bukan main, tinggal dipetakan. Waduh, kerjanya serabutan. Saya bilang makan apa, tapi dia beriman, percaya. Mungkin pendetanya kalah sama dia bukan pendeta malah. Sampai hari ini dia bukan pendeta setahu saya. Tetapi dia bisa menunjukkan bagaimana dia fokus dengan apa yang di depan dia, yaitu gembalanya. Dan dia gak pusing. Orang mau bilang apa, orang mau ngomong apa, dia gak pusing. Dia jalan aja. Dan dia gak pernah bikin masalah. Catat ya. Kadang-kadang kita gak pusing tapi sering bikin masalah juga. Isi going orangnya, tetapi isi goingnya kebablasan. Kadang dia bikin masalah, troublemaker. Saudara mesti tangkap ya, ini kayaknya di sesi ini agak panjang sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin kalau nggak cukup kita esok tambahin ini satu lagi, setengah sesi, baru kita masuk yang ketiga. Tapi untuk menghadapkan diri kepada yang di depan, nah itu saudara dan saya mesti rela kuatin hati, tekad untuk tetap nggak peduli dengan apapun, pokoknya saya tetap iring Tuhan, tetap ikut dalam panggilan, saya akan tetap dalam barisan. Makanya saya sering ulang-ulang, dan ini saya ulang lagi saudara, tentang orang-orang yang mau berpecah-pecah dalam pelayanan, misa-misa dalam pelayanan, maksudnya bukan karena mengembang, tapi karena gesekan, karena perbedaan visi, akhirnya jadi saling ngomongin. Buktinya kalau nggak aman, biasanya gini, kalau perpisahannya masih disertai dengan ngomongin jelek tentang orang yang berpisah dengan kita itu, berarti tanya hatimu belum berdamai. Katanya bisa mengampuni, tapi masih ngomongin yang jelek tentang orang yang berpisah dengan kita. Ya nggak boleh lah. Saya sendiri di gereja ini kan banyak juga yang sudah pindah ke gereja lain, dan saya bersyukur itu kan keluarga kita tetap. Saya mengatakan ini dari mimbar, saya udah ngomong. Saya nggak ada masalah dengan itu, dan saya katakan itu keluarga kita. Nggak ada yang berpecah-pecah. Hanya Tuhan izinkan dia bertumbuh di tempat yang lain. Dan jangan pernah ada berpikir begitu. Makanya gereja yang dipercayakan Tuhan di sini itu adalah latihan rohani kita untuk kita bisa tinggal bersama Yesus dalam kekekalan. Nah, lalu yang kedua dikatakan menghadapkan apa yang di depanku dan berlari-lari, saudara. Wah, untuk berlari-lari ini, saudara, itu perlu namanya tenaga, saudara. Nafas yang cukup panjang. Makanya pilah-pilahlah kesempatan saudara untuk beristirahatnya kapan, naik napas kapan, makan kapan. Harus sesuai dengan kebutuhan saudara. Artinya gini saudara, kata berlari sana itu bukan jalan ya. Berlari itu satu tindakan yang lebih daripada yang biasa. Bukan jalan cepat, apalagi jalan biasa, jalan santai gitu ya. Ini berlari-lari kata Paulus. Aku mau berlari-lari. Kenapa Paulus mau berlari-lari? Katakan mengambil pilihan, putusan untuk mengejar panggilan ilahi. Panggilan ilahi yaitu apa saudara? Yaitu hadiah. Hadiahnya apa sih yang disediakan dari Allah bagi kita, bagi saudara dan saya dalam Kristus Yesus? Hadiah terbesar kita adalah Kristus yang ada di dalam Kristus, itu hadiah terbesar ya saudara. Coba saya membaca, coba saudara baca lagi sendiri ayat 14 sana. Yang dari Allah dalam Kristus Yesus, hadiahnya itu saudara. Saya coba merenung saudara. Dulu ya kita berpikir hadiahnya itu sorga. Oh iya, sorga hadiah kita. Oh no. Hadiahnya apa? Mahkota. Mahkota itu hiasan. Kiasan saudara, kiasan saudara. Jangan berpikir, iya betul, itu mahkota betul. Tetapi jangan berpikir mahkota itu mahkota yang akan kau pakai. Bukan. Itu kiasan saudara. Dalam arti, dalam Kristus Yesus apa saudara? Karakter. Dan dia tinggal dalam kita. Itu hadiah terbesar kita. Ulangi ya saudara. Saudara jangan berpikir terlalu naif dalam artian nanti saudara pakai mahkota, lalu mejeng depan kamera, atau di surga nggak ada kamera mungkin depan cermin gitu ya. Wah, aku bangga aku dapat mahkota. Oh enggak itu. Dalam Kristus Yesus itu apa? Karakter Kristus loh saudara. Apa sih untungnya kalau kita berkarakter Kristus? Yang pertama jelas, engkau dan saya diterima di pemandangan Bapa. Dikatakan kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ikutlah dia. Artinya apa saudara? Kalau saudara mau berkenan kepada Bapa, engkau mesti ada memiliki karakter Kristus seperti Kristus.
hadiah terbesar loh saudara. Terbesar. Apa sih yang Kristus tawarkan kepada para murid dan kepada kita? Hal yang besar adalah kasih. Wah, kasih. Saya nggak bahas terlalu dalam tentang kasih. Terlalu abstrak bicara tentang kasih. Nanti kita pelan-pelan belajar bahwa apa yang Yesus lakukan buat kita itu bukti nyata bahwa kebesarannya Kristus sudah kita rasakan. Nah, kita pengen tuh nggak cuma nempel sebentar hilang, sebentar lepas, enggak, tapi permanen. Berlari-lari, makanya kayak kembali ke yang kedua tadi, setelah menghadapkan diri lalu berlari-lari. Makanya nggak bisa cuma jalan santai atau jalan cepat, tapi mesti berlari-lari. Kenapa? Karena memang perlu usaha yang keras. Sadar diri nih, daging kita kan daging dosa. Daging yang akan lapuk, ujungnya jadi debu juga. Kita mesti bangun manusia roh kita nih. Dengan apa? Nanti ke depan kita bicara lagi bagian ketiga ya, hari esok ya. Tetapi kita harus fokuskan diri dengan panggilan surgawi kita. Tadi udah kita ngomong ya panggilannya. Lalu sungguh-sungguh kita mengejar karakter Kristus. Saya sering ingetin kita, udahlah, nggak perlu diperbesar masalah kalau memang itu masalah. Jangan besar-besarin hati kita, jangan dimanjain hati kita dengan aku nih tersinggung, omongannya menyakitkan. Udahlah, nggak ada waktu lagi untuk itu lagi sekarang. Apalagi di akhir zaman ini, bukan zaman akhir, di akhir zaman ini saudara, di lembar-lembar akhir ini, udahlah, nggak cukup waktu kita mengurusin itu. Amin ya saudara. Jadi pagi ini saya dorong kita semua untuk fokus dengan apa yang di depan. Mending catat apa yang menjadi panggilanmu dari Tuhan, lalu berlari-lari. Sebab panggilan kita tidak dapat kita kerjakan tanpa kita memiliki karakter Kristus. Nanti pagi saya ingin ingatkan kita terus bahwa Kristus itu sudah menunggu kita di depan garis finish. Sementara dia menunggu kita, dia mengimpartasikan Roh Kudusnya buat kita. Mari terima Roh Kudus. Pagi ini minta Roh Kudus. Kita nggak bisa berjalan, berlari, apalagi tanpa kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan ajarin kita untuk berjalan menurut panggilannya, tetapi Tuhan juga suruh mau belajar sama Tuhan Yesus. Dan kita mau minta kuasa untuk kita menyelesaikan panggilan ini. Haleluya. Nah, saya berdoa dalam hari kedua ini sekali lagi, biar kita jadi kuat, biar kita mampu fokus dengan jelas ke depan. Bukan hanya move on kemarin, tapi kita fokus ke depan. Kita perhatiin apa yang menjadi tujuan. Jangan kanan kiri tengok, pokoknya lihat tongkat gembala. Fokus dengan, nah lalu apalagi disiplin rohani saudara. Nah, nanti besok akan dijelaskan lebih detail tentang disiplin rohani. Apa yang akan dan harus disiapkan seorang pemenang. Disiplin rohani apa yang harus kita siapkan. Karena itu esok jangan lupa hadir tetap dalam tuntunan sepekan dalam tema bangkit jadi pemenang di hari yang ketiga. Sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Bapak. Sekarang kami buka tangan hati kami. Sesudah kami melewati masa lalu dan hari kami ada di titik di mana kami menghadapkan pada apa yang di depan kami. Sekarang hamba berdoa di tangan yang terangkat. Di titik ini kami percaya Tuhan Allah ada mendengar doa kami semua. Di tangan hati terbuka aku berdoa, kuat kuasa Roh Kudus tolong anak-anakmu, para muridmu ya Tuhan, untuk bisa menyelesaikan panggilan mereka dan sungguh-sungguh berlari mengejar karakter Kristus supaya kami berkenan di pemandangan Bapa di surga. Terima kasih banyak. Ampuni kesalahan kami masa lalu yang sudah kami lepaskan kemarin. Sekarang Tuhan berikan kami kuasa Roh Kudus, curahkan bagi setiap kami. Aku lepaskan impartasikan kuasa Roh ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami pegang erat kuat kuasa Roh Kudus. Berjalanlah bersama kami pasti keluar jadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara jangan lupa nanti malam ada rumah doa di City Park. Dan kita esok masih tetap ada dalam tuntunan sepekan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.